Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kita akan membahas hari ini bagian dari bab 13 ya, Educational Psychology-nya Slavin, Assessing Student Learning, atau evaluasi hasil pembelajaran ya. Kita akan membahas ya, khususnya di bagian bagaimana proses belajar itu dievaluasi. Ada beberapa komponen penting ya dalam asesmen ya, untuk memahami bagaimana asesmen itu dapat digunakan secara efektif ya. Kita perlu memahami ya perbedaan yang pertama antara evaluasi yang formatif dan summative ya, kemudian juga perbedaan antara norm reference interpretations dan criterion reference interpretation. Nah, baik, kita akan mulai saja pembahasan kita ke formative evaluations ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ada dua kategorisasi ya, formative evaluations atau evaluasi formatif, dan summative evaluations atau evaluasi sumatif ya. Nah, formative evaluation ini dirancang untuk menginformasikan guru ya, apakah perlu melakukan tambahan instruksi ya, atau tambahan pelajaran ya kepada siswa, dan menginformasikan pada siswa apakah mereka perlu menambah kegiatan belajar atau tidak ya, untuk menambah pemahaman itu. Jadi tes formatif atau juga disebut diagnostik ya, ini diberikan pada siswa untuk mengetahui ya keunggulan ya dan kelemahan dalam proses belajar itu, dan melakukan koreksi pada isi atau kecepatan pengajaran di pertengahan semester gitu ya. Jadi ini informasi yang sangat penting ya bagi guru ya. Nah, evaluasi formatif ini bisa dilakukan secara mendadak gitu ya, on the fly selama pengajaran ya, misal dengan kuis ya, secara oral maupun tertulis ya. Kemudian secara informal juga bisa dilakukan dengan mendengarkan diskusi siswa ya selama tugas kelompok. Jadi guru berputar gitu ya ke kelompok-kelompok, mendengarkan apa yang disampaikan dalam diskusi itu, jadi ada gambaran gitu ya, sejauh mana kemampuan mereka atau pemahaman mereka gitu ya. Nah, bisa juga dengan menggunakan latihan berbasis digital ya, berbasis komputer, atau juga games, permainan yang didesain untuk memberikan feedback ya pada proses belajar siswa. Nah, evaluasi formatif ini sangat berguna ya bila sifatnya itu informatif ya. Jadi maksudnya informatif di sini adalah dia diinformasikan gitu ya hasilnya ya. Kemudian juga sesuai dengan kurikulum ya. Ini jelas ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran itu apa gitu ya. Kemudian porsi waktu yang tepat dan frequent ya, sering dilakukan gitu ya. Semakin sering itu semakin baik gitu ya. Nah, tadi yang terkait informasi yang bersifat informatif tadi, hasil yang diinformasi kuis yang dilaksanakan secara rutin, kemudian hasilnya segera diinformasikan kepada siswa, ini akan memberikan informasi bagi guru dan juga bagi siswa itu ya, yang juga sangat penting ya untuk mengetahui ya kemajuan belajarnya seperti apa gitu. Nah, ini juga terkait ya materi kita di bab 7 ya, tentang pembelajaran efektif ya. Silakan dicek lagi ya ke sumber tersebut. Nah, kemudian yang
kedua adalah summative evaluation ya, jadi atau evaluasi sumatif. Evaluasi ini mengenai kemampuan siswa pada akhir pengajaran ya, misalnya di akhir semester ya, ujian akhir semester gitu. Nah, walaupun demikian ya, bisa juga evaluasi sumatif ini dilakukan secara berkala gitu ya. Ya prinsip yang penting adalah bahwa ini harus reliable dan memungkinkan untuk komparasi ya, perbandingan antar siswa itu. Nah, kemudian kita masuk ke norm reference dan criterion reference interpretation ya. Jadi ini adalah interpretasi dari performa siswa itu. Sebenarnya ini merupakan salah satu hal yang sangat penting ya dalam proses evaluasi ya. Jadi perbedaan antara norm reference atau norm referencing dan criterion referencing itu adalah sebenarnya berdasarkan pada bagaimana skor siswa itu diinterpretasikan itu ya. Nah, norm reference interpretation ini atau referensi berdasarkan norma ini fokus pada perbandingan antara skor siswa dengan skor siswa lainnya gitu ya. Jadi dalam kelas ya, misalnya nilai itu bisa menjadi informasi bagi guru bagaimana performa seorang siswa dibandingkan dengan siswa lainnya gitu ya, atau dibandingkan dengan rata keseluruhan siswa di dalam kelas gitu ya. Nah, siswa juga bisa ya mendapatkan level nilai ya. Level nilai maksudnya dari hasil nilainya itu dia bisa tahu dia dalam kategori mana gitu ya, sangat tinggi, sedang atau kurang ya gitu ya. Nah, juga ranking sekolah maksudnya di sini adalah ranking posisi dia di keseluruhan sekolah itu bagaimana gitu ya. Itu sangat memungkinkan itu dilakukan untuk model norm reference interpretation. Nah, pada tes terstandarisasi nilai siswa juga bisa dibandingkan secara nasional ya. Ini kalau tesnya itu dilakukan secara nasional, otomatis nilai individu itu bisa kita posisikan gitu ya pada mencapai level nilai berapa, atau bahkan rankingnya secara nasional itu bisa diketahui gitu. Nah, criterion reference interpretation ini adalah interpretasi yang fokus pada penguasaan siswa pada keterampilan yang spesifik ya. Jadi tanpa mempertimbangkan bagaimana ya performa siswa lain dalam keterampilan tersebut. Nah, criterion reference interpretation ini sangat tepat digunakan jika dipadukan dengan tujuan spesifik kurikulum yang mata pelajaran yang diajarkan. Nah, berikutnya akan mungkin ini masih belum begitu jelas ya. Nanti berikutnya ini akan kita sampaikan ya perbandingannya yang lebih spesifik ya. Jadi bisa membayangkan norm reference sama criterion reference. Oke, nah di sini kita lihat, bisa kita bandingkan ya fitur-fitur ini pada norm reference testing dan criterion reference testing. Jadi penggunaan utamanya itu kalau norm reference itu sebagai survei testing, sementara kalau criterion itu sebagai mastery testing ya. Jadi maksudnya survei testing sini ya ingin mengetahui seberapa bagaimana kondisi populasi secara keseluruhan gitu ya. Sementara kalau criterion itu fokusnya pada mengukur penguasaan ya, pengukur mastery itu ya. Nah,
Ini berakibat pada penekanan utama yang berbeda ya. Kalau norm reference itu mengukur perbedaan individu dalam pencapaian atau achievement, sementara kalau criterion reference itu mendeskripsikan tugas atau keterampilan yang bisa dikuasai oleh siswa gitu ya. Nah, kemudian fitur selanjutnya adalah interpretasi hasil. Nah, kalau norm reference itu membandingkan performa siswa ya dengan individu lainnya. Sementara kalau mastery testing itu membandingkan performa dengan domain pencapaian yang spesifik. Jadi ada domain pencapaian yang spesifik, ada beberapa skills ya, beberapa keterampilan yang harus dikuasai. Nah, kemudian performanya ini sampai pada tingkat berapa dari list tugas atau keterampilan tadi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya fitur cakupan isi ya. Nah, ini kalau norm reference itu terdiri dari area yang pencapaian yang luas gitu ya, sementara mastery testing itu criterion reference itu fokusnya pada set tugas belajar atau learning tasks yang terbatas gitu ya, yang spesifik gitu. Nah, kemudian the nature of test plan itu, sifat rencana tes itu pada norm reference itu biasanya menggunakan tabel spesifikasi gitu. Nah, sementara kalau criterion reference itu mengutamakan spesifikasi domain yang mendetail gitu ya. Ini terkait juga sama tadi ya, interpretasi hasil gitu ya. Nah, kemudian terkait prosedur pemilihan item. Nah, untuk norm reference ini item itu dipilih untuk berdasarkan tingkat item discrimination yang tinggi. Jadi tujuannya di sini kan membagi ya, mengidentifikasi yang performa tinggi yang rendah gitu ya. Jadi di sini mendapatkan variabilitas skor yang tinggi gitu ya. Nah, tidak ada item yang mudah karena di sini tujuannya tadi mendiskriminasi performa tinggi dan performa rendah gitu. Nah, sementara yang criterion reference testing itu semua item itu dimasukkan untuk mendeskripsikan performa siswa gitu ya. Jadi tidak ada usaha untuk mengubah taraf kesulitan item atau menghilangkan item yang mudah gitu ya. Jadi semuanya ada gitu ya, karena nanti jadinya kan dia ada serangkaian tujuan gitu ya, dia sampai serangkaian tujuan atau tugas yang harus dikuasai siswa. Nah, dia sampai pada level mana gitu. Jadi dari yang mudah sampai yang sulit itu di sini ada gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah standar performa. Nah, kalau norm reference itu tingkat performa itu ditentukan pada posisi relatif pada kelompok gitu. Jadi misalnya siswa ranking 5 dari 30 siswa ya, tadi ya, mengukur membandingkan performa siswa dengan individu lainnya. Jadi dia normnya itu gitu ya. Misalnya di sini siswa ikut tes, dia posisi 5 dibandingkan teman-temannya, dia posisi 5 ya, dari 30 siswa yang ada di kelas itu gitu. Nah, sementara criterion reference ini standar performanya adalah tingkat performa biasanya ditentukan dengan standar yang absolut ya. Misalnya siswa mendemonstrasikan penguasaan atau mastery dengan mendefinisikan 90% dari istilah teknis. Jadi misalnya ada 10 ya istilah teknis tuh, dia harus bisa mendefinisikan 9 gitu ya. Nah, kalau ini berarti dia sudah menguasai gitu. Nah, itu saja sebagai penutup ya. Evaluasi formatif itu hampir selalu berdasarkan kriteria ya. Jadi guru ingin mengetahui ya siapa yang belum menguasai materi pelajaran ya, misalnya pada teori Pythagoras ya, siapa yang belum menguasai nih gitu ya.
Nah, bukan pada siapa siswa yang ranking 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Atau secara umum guru ingin mengetahui apakah siswanya itu sudah paham atau belum gitu ya. Kalau belum paham berarti ada strategi untuk tadi ya mengevaluasi proses pembelajaran. Apakah dengan mengulang atau menambah pelajaran atau pace-nya, kecepatannya diperlambat gitu ya agar mereka paham gitu ya. Nah, kemudian pada evaluasi sumatif itu bisa criterion reference, bisa juga norm reference gitu ya. Nah, walaupun misalnya sifatnya itu criterion reference gitu ya, evaluasinya itu ya, guru biasanya itu ingin mengetahui ya bagaimana performa siswa itu dibandingkan teman-temannya. Jadi bisa walaupun awalnya criterion reference, tapi juga nanti guru bisa membuat itu sebagai dasar untuk norm reference, untuk dia tahu gitu ya pada posisi mana ini siswanya gitu ya. Nah, baik, itu saja, ini diambil dari Slavin chapter 13 ya, silakan dicek sumber aslinya. Itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.